YouTube kita awal-awal itu, orang domino itu kan orang cerdas itu Pak. Orang cerdas. Cobalah batu domino itu warnanya sama, besarnya sama. Kemudian dikocok kayak begitu, dibagi dengan sama, sosialnya tinggi. Amalan sosial tinggi. Kalau berlebih dikasih sama kawan, yang dikasih itu enggak pula dia yang milih, pilihlah, ambillah. Iya apa enggak? Udah dapat saya 8, yang ini dapat 6, harus 7 sama 7. Dibaliknya balik, ambillah. Begitu hebatnya orang domino itu, sosialnya tinggi, orangnya cerdas. Mana tanda cerdasnya Ustaz? Udah diambil, 7, udah cukup, udah. Ada yang hebat itu Pak. Padahal warnanya sama, besarnya sama, bentuknya sama. Tahu aja orang itu, di tangan siapa balak 5 aja balak 6 tuh Pak. Bawa perubahan yang sangat besar. Apa yang dia robah secara tak tampak Ustaz? Secara tidak tampak atau disebut dengan batin, dirobah bukan budaya Arab, dia robah Pak. Bukan hanya budaya. Yang dia robah apa? Akidah. Keimanan. Orang biasa nyembah berhala, dirobah menyembah Allah. Ini tantangan yang sangat keras dan sangat besar. Maka di Rasulullah di Mekah itu selalu dibaikot. Dibaikot. Bahasa Inggrisnya diambil Pak. Dihalang terus, difitnah, dihancurkan. Tapi Rasulullah dari kecil ambil ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi. Masya Allah, luar biasa. Mana qari tadi Pak? Mananya? Lawabi ini ya loh. Nah, orang-orang ganteng kayak gitu kan kalau alunnya babinyi kan rugi namanya kan. Saya kadang-kadang itu lah Bapak Ibu, ada anak-anak muda sekarang umurnya sudah wajar untuk nikah, tokonya ada, warungnya ada, ondanya ada, mobil Anda, sawitnya ada, deposito di BRK Syariah banyak, ndak junyo babinyi do Pak. Ndak masalah leronya dah. Ada atu-atu tu apa-apa tu bilang yong nikahlah di kau yong. Apa lagi dah kau tunggu? Ni umur dah cukup lah, dah lewat pula ni. Apa di kau semua dah ada, nikahlah kau. Apa jawaban anak muda? Aman lah tu. Besok dapat undangan lah tu, aman tu. Lah 6 bulan ulun jolek, lah setahun ulun juga. Itulah anak muda sekarang ada sebagai ndak ada selera menikah tu Pak. Lain awak-awak yang datang kau awak tengok wajah-wajah nak menambah je. Jadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswah ketauladanan. Mana tauladan Rasul? Dari kecil perubahan dicontohkan oleh Rasulullah. Nih, tengok. Rasulullah digendong oleh Halimatus Sa'diyah, dikasih mimik sebelah kanan, tak mau Rasulullah buka mulut. Kenapa tidak mau? Sebelah kanan ini dulu, mohon maaf, sudah dikasih oleh Halimatus Sa'diyah kepada Hamzah di waktu bayi. Artinya sebelah kanan sudah milik orang lain. Dari kecil Rasulullah kasih contoh, jangan diambil punya orang. Begitu Pak. Ini bapak-bapak ini dulu coba kita di kampung budak-budak kecil itu. Yong, mana Yong? Jalan Mak. Siapa kawanmu? Si Anu. Jangan coba-coba kau ambil punya orang. Nanti aku dengar kau patahkan tangan tu. Begitu sama ayah kita dulu. Makanya dulu di kampung-kampung kalau kepengen kita minta Pak. Bu kasih air, Mak kasih jambu, Nek kasih tebu, minta supaya halal. Makanya kita ni jago-jago kita semuanya. Azan jadi, imam jadi, pimpinan yasinan jadi, ngaji jadi, semuanya pandai. Kenapa? Dulu kita dibina dengan kebenaran. Tapi kini itulah Pak, kadang-kadang heran saya. Apa yang ada main sentak aja lepak. Mangga orang, mangga awak. Jambu orang, mangga orang, mangga awak. Jambu orang, jambu awak. Sawit orang, tanah orang, bini orang. Entahlah.
Akhlaknya yang mulia, ketauladanan. Oh, panjang ceritanya lagi. Banyak hikmah Rasulullah tu. Lahir ke dunia, begitu lahir ke dunia, disambut oleh malaikat dengan solawat. Itulah ada sebut solawat Jibril. Kerana malaikat, Allah Ta'ala bilang, hai malaikat, semuanya turun ke bumi. Habib Allah, kekasihku lahir. Sambut mereka. Turun seluruh malaikat. Itu bapak dan ibu di Mekah itu tidak muat kaki malaikat itu terajak ke bumi, Pak. Kerana banyaknya malaikat turun. Kalau disaksikan oleh manusia, itu luar biasa. Kenapa kita padatnya padang Arafah, di Mina mau melontar, padat. Belum seberapa malaikat yang turun dari langit menyambut kedatangan Rasulullah, berselawat. Apa selawatnya tadi? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disambut. Malah ada malaikat Jibril buat, maka ada sebut dengan selawat Jibril. Ibu masih ingat Bu selawat Jibril Bu? Coba baca sikit Bu. Coba 2, 3. Regu A. Yang belakang regu B gimana? Regu C? Ya ramai-ramai aja lah. Coba sikit aja. Coba selawat Jibril. Coba sikit. Okey, regu D lah bapak-bapaknya. Ingat Pak? Selawat Jibril? Sama-sama tak ingat? Sikit aja kan? Kan ada seruling yang dia buat oleh atuk-atuk kita itu. Itu kan irama selawat Jibril itu. Makanya dalam Al-Quran mak dan ayat, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa malaikatahu, malaikatnya Allah, yusalluna ala nabi, berselawat mereka atas Nabi. Maka saya ajak tadi Bapak Ibu berselawat menyambut kedatangan roh Rasulullah. Coba 1 kali selawat Bapak Ibu 30 untungnya Pak. Lebih dari deposito lagi Pak. Deposito berapa lah bunganya? Ini 1 kali selawat 30 untungnya. 10 kebaikan ditambah Allah. 10 keburukan diampuni Allah. 10 derajat ditinggikan oleh Allah. Coba. Makanya kita tu berselawat diperintah oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kalian atasnya Nabi. Wa sallimu taslima. Berilah salam keselamatan. Berangkat kita ke Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat. Kasih salam. Perubahan yang sangat besar. Orang kasar waktu itu di Mekah bukan main, sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba, diajak mereka mengejek, dirangkul mereka memukul, dirobah oleh Rasulullah. Dengan apa? Akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Kiranya kalau keras jangan dilawan keras. Lawan dengan lunak lembut. Kena lunak lembutnya Rasul, mereka ngikut akhlaknya yang mulia. Saya ngikut Muhammad, saya ngikut Muhammad, saya ngikut Muhammad. Yang tak mau siapa? Abu Lahab dan Abu Jahil, Abu Sufyan. Karena waktu itu keras hatinya. Jadi yang tak mau diajak itu itulah Pak, rombongan Abu Lahab dan Abu Jahil. Kalau ada orang yang wirid di kampung, ada orang gotong royong di kampung, ada orang santunan anak yatim di kampung, ada impak sedekah di kampung, ada ndak ikut, sekalipun ndak ikut, atau mungkin ahli waris itu Pak. Bu, masih semangat Bu? Ini 3 hari 3 malam nih Bu. Coba akhlaknya yang mulia. Rasulullah itu merubah dengan lunak lembut, dengan akhlak. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah kita berkasih sayang. Allah berikan kita rahmat. Allah berikan kita modal kasih sayang. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, kalau kalian berjiwa kasar, sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba, lam faddu min haulik. Orang tak mau Pak. Contohlah kini yang pilkada sekarang, atau bupati kah, calon gubernur kah, siapa kah, kalau ia sombong pasti tidak dipilih orang. Tidak niat orang Pak.
Nggak niat orang. Jadi bapak-bapak ni, ibu-ibu kalau ada yang ingin menjadi direksi, coba lalu nak lembut, dia pilih orang ke sana. Kalau kasar-kasar, nggak niat orang. Inilah yang buat hancur kita, Pak. Kadang-kadang kita ni, ya nggak sombong, tapi datang aja dengan sendirinya. Ada seketek sombong, ada ketek sombong. Ada ketek sombong. Dapat buat rumah ni, tu halaman, tu jalan besar, ni pintu. Dapat almari, ada almari ke muka rumah je nampak diorang. Padahal almari yang dibeli itu kreditnya sombong lah. Ada begitu, Bu. Ibu dah pernah nengok sombong kayak apa, cantik kah, harum kah, bau kah apa? Pernah nampak? Nah, ibu pernah nampak orang sombong? Pernah. Ibu pernah jadi orang sombong? Kan diam dia kan? Ya kan? Kalau ingin bapak ibu nengok orang sombong dah susah. Besok Sabtu hanya selesai itu Minggu. Hari Sabtu dan Minggu biasanya banyak orang pesta mah. Coba lah nengok orang sombong. Saya tidak diundang, saya tidak apa-apa, datang aja ke sana nengok orang sombong. Keluar dari mobil atau turun dari Honda, mulai pakai cincin emas 1,5. Jalan 60 meter ke tempat pesta. Itu tangan tidak macam ikut, Pak. Lonti apa? Dah duduk siap makan kayak gini, sambil kupas pisang. Ntar tak tusuk lubang hidung. Bu, masih ada kayak itu di sini, Bu. Apalah yang kita sombongkan, coba. Oh, kita pimpinan sampai kapan? Kita karyawan sampai kapan? Kita aja kerja sini sampai kapan? Ada batasnya, Pak, habis. Makanya Rasulullah robah Jazirah Arab itu, yang keras itu dirobah dengan lunak, lembut, disebut dengan akhlakul karimah. Manusia itu dihormati bila punya ilmu. Manusia itu bila dimuliakan, bila beramal, tinggi amal-amalnya. Manusia itu bila dipuji karena dia punya akhlak yang mulia. Ilmu bagus, tapi kalau ilmu tidak diamal, tidak berada amalkan percuma. Oh, ilmu ada, beramal ada, tapi akhlaknya tidak bagus. Orang tidak dipuji, Pak. Maka Indonesia kurang apa? Orang cerdas banyak, punya gelar banyak, yang pintar banyak, yang kaya banyak. Tapi yang kurang apa, Ustaz? Akhlakul karimah. Akhlak. Coba lihat tengok. Coba tengok mak dan ayah kita orang kampung. Saya kan orang kampung, orang kampung, Kecamatan Kampah, Desa Pulau Berandang. Orang kampung asli, Pak. Saya rasa bapak ibu-ibu yang hadir ini orang kampung coba dulu. Iya atau enggak? Cuman gaya kota. Kita tengok mak ayah kita dulu, sekolah tidak ada, sarjana tidak ada, mengaji surau ke surau, sampai dia atuk-atuk, akhlaknya luar biasa. Dia tidak mau duduk sembarangan, Pak. Oh, dia nenek mama, dia tidak mau sembarangan duduk. Dia imam, tidak mau dia sembarang duduk. Oh, ia adalah apa sianu, om sianu, dia tidak mau sembarang duduk. Menjaga akhlak dan etika yang indah, Pak. Akhirnya itulah, imamnya duduk aja, kayak kodai itu, duduk aja situ, ikut menengok orang main domino. Ini mama ikut je nonton situ, walaupun tak ikut main domino tu, Pak, tapi ikut je di situ, kan tak bagus itu. Bukan main domino tu. Salah kan dulu pernah YouTube kita awal-awal itu, orang domino tu kan orang cerdas itu, Pak. Orang cerdas. Cobalah batu domino itu warnanya sama, besarnya sama, kemudian dikocok kayak begitu, dibagi dengan sama, sosialnya tinggi. Amalan sosial tinggi. Kalau berlebih dikasih sama kawan, yang dikasih itu tidak pula dia yang milih, pilihlah, ambillah. Iya apa enggak? Udah dapat saya 8, yang ini dapat 6, harus 7 sama 7. Dibaliknya balik, ambillah. Begitu hebatnya orang domino itu, sosialnya tinggi, orangnya cerdas. Mana tanda cerdasnya, Ustaz? Udah diambil, 7, udah cukup, udah. Ada yang hebat itu, Pak. Padahal warnanya sama, besarnya sama, bentuknya sama. Tahu aja orang itu, di tangan siapa balak 5 aja balak 6 tu, Pak. Yang ketawa itu karena sudah biasa itu. Mainlah tidak apa-apa. Yang dilarang itu kan judi. Bentuk judi itu kan banyak. Nah, coba tidak makamnya duduk di situ, tidak tempatnya duduk situ. Menjaga akhlak, Rasul mengajarkan itu, mak ayah.
Mengajarkan itu buat bersama dengan akhlak yang mulia, jaga moral kita, banyak etika. Maka mohon maaf, kami ustaz-ustaz ni sebetulnya baik ingin juga makan sate panas di pinggir jalan tu, makan bakso ingin. Tapi ada orang bilang, ustaz, tak malu ya makan bakso pinggir jalan, tak malu ya makan bakso tepi jalan. Padahal tak dosa tu, tak dosa itu. Ada ustaz mau makan sate, mau makan bakso di pinggir jalan, tak dosa, tak apa-apa. Tapi orang bilang, tengok tak malu ya. Padahal dia tiap sore makan sate situ. Awak situ duduk tak boleh adanya tu. Itulah kenapa. Bukan tak boleh, tapi makamnya nak wajar kita di situ. Jadi kullu syai'in fi makanin, sesuatu itu ada pada tempatnya. Mohon maaf, saya mohon maaf. Kalau direksi jaga pintu gerbang tak apa-apa, Pak. Tapi mohon maaf, kawan-kawan saya yang security duduk di tempat direksi tak tempatnya. Betul atau tidak? Tapi saya menengok, mohon maaf kawan-kawan saya yang apa ni, Pak, yang security ni kan adik polisi ni kan. Adik polisi, kemudian security, itu orangnya luar biasa, Pak. Taat terhadap aturan. Coba pakai baju ini, pakai. Besok pakai itu, pakai. 24 jam itu ya. Kalau lebih polisi dah, Pak. Saya kemarin itu, jom malam tu, jom besok itu, jom. Mungkin dapat tukar-tukar bajunya, Pak. Tapi dia kena cinta dengan pekerjaannya. Jadi bapak dan ibu ditukar dengan lunak lembut, dirubah dengan lunak lembut. Apalagi Rasulullah itu lunak lembut berawal dari rumah tangga. Dia suami pulang dari kerja, pulang dari masjid, kena tiap hari lewat itu diludahi oleh Abu Lahab. Lewat besok diludahi oleh Abu Lahab. Besok yang ketiga diludahi oleh Abu Lahab. Dia tengok sorban, oh air ludah, alhamdulillah. Tengok ke atas, bapak. Balik Rasulullah dari masjid, pulang. Apa kata Rasulullah sama Siti Khadijah? Bang, iya bang. Jadi panggil yayang sama istri itu tidak kini aja, Pak. Sejak dulu lagi. Saya panggil yayang sama istri saya dalam HP itu, panggil yayang saya. Makanya ibu yang punya suami sekali-kali tengok dulu lah HP suami itu, Bu. Ya kadang-kadang saya heran juga, Pak. Ada suami punya HP, dia panggil, iya bang, kita makan siang pagi ini, hari ini ya, kita janji dekat jambatan ya. Yang kiranya bukan istrinya, Pak, bini orang, Pak. Bini orang panggil yayang, bininya apa kau ya kau nih. Kan keras permainan itu, Bu. Ibu kalau dapat suami yang lunak lembut senang hati mana? Suami rajin ke solat senang apa tidak? Suami tak mau solat sakit hati mana? Ceraikan aja, Bu. Kalau adalah hak perempuan mencerai laki-laki, Pak. Jalan Sudirman tu banyak laki-laki gilo, Pak. Iya. Kerja ibu, belanja ibu, yang masak ibu, yang menggosok ibu, mengantar anak sekolah ibu, yang menyebut anak. Yang laki mengangkang aja. Keras permainan kayak itu. Rasulullah tidak. Lunak lembut. Apalagi keturunan Rasulullah yang bisa merubah. Rasulullah memandang masa depan. Karena hidup dunia ini fana sebentar. Rasul memandang masa depan, hidup yang lebih panjang. Maka Rasul adalah mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih panjang. Disebutlah Rasulullah itu ahli ibadat, ahli abi, tahajud, ahli duha, ahli zikir, ahli Al-Quran, ahli jamaah, ahli i'tikaf, ahli puasa, satu anak yatim, satu rahim, ahli segalanya. Maka disebut Rasulullah insanul kamil, manusia yang sempurna. Sekarang saya tanya buat kita bersama, awak yang hadir kau ahli apa, Bapak? Coba, ahli apa? Jemaah hilang-hilang timbul, puasa hilang-hilang timbul, malam puasa Ramadan aja banyak yang lunas, tak lunas. Apa lagi? Ahli sedekah, uang-uang kecil. Ada 1.000, ada 2.000, ada 3.000, ada 5.000. Orang sekarang Bapak Ibu tidak ada tanggung-tanggung dia karena masa depan dia tahu ini hanyalah dunia untuk sementara. Dia bangun masa depannya. Ada yang bangun masjid 1 orang saja. Ada yang bangun masjid 2 orang. Saya jumpa anak muda, Pak, kerjanya cuma pembantu tukang. Dia bangun masjid lebih kurang besar sikit dari ini. 2 beradik kakak. Kerjanya cuma pembantu tukang. Pulang dari tukang, dia siapkan apa untuk buat masjid.
Dia buat, saya dah tumpah di Pekanbaru. Tahu saya tempat ada tempat di Pekanbaru. Saya dulu ceramah di sana. Ada orang bikin masjid sekeluarga. Ada orang gotong royong buat masjid sekampung. Karena masa depan. Dia mungkin tak bisa dia ikut sendiri. Dia tak bisa berdua, tak bisa sekeluarga. Gotong royong rame-rame. Sekarang saya tanya, apa baru yang kita buat? Tapi saya masih ingat jasa Berkah Syariah ini luar biasa. Ikut dulu membantu saya membangun infak wakaf sedekah sebanyak 100 sak semen untuk pesantren kita. Tapi kantornya berada di Pasar Pusat itu. Berkah Syariah luar biasa menanam modal untuk akhirat. Makanya Rasulullah itu sebut ahli abid, ahli ibadat, karena tahu dia masa depan, dunia ini akan berakhir, semua yang ada akan tinggal, yang kita bawa adalah ibadat. Di sanalah letaknya Rasulullah itu uswatun hasanah, ketauladanan beliau mempersiapkan diri masa depan supaya umatnya jangan lalai. Ini dunia semuanya, mata morgana semuanya. Hari ini cantik, besok belum tentu cantik. Hari ini pintar, besok belum tentu pintar. Hari ini berguna, besok belum tentu berguna. Oh, saya hari ini dipakai, besok belum tentu dipakai. Kita manusia, Pak. Sama dengan anggota dewan, kemarin ditunjuk, hari ini tidak tunjuk lagi. Habis ceritanya. Tidak lama. Perjalanan jauh, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, takutlah kepada Allah. Takutlah. Ancaman Allah pasti, azab Allah pasti, janji Allah pasti. Seperti yang disampaikan oleh MC tadi. Yang membaca Al-Quran dan mendengar, mudah-mudahan dapat pahala. Sudah disampaikan Rasul, sami'al qari, orang yang membaca dan yang mendengar semuanya dapat ibadah, dapat pahala. Sudah janji Rasul pasti. Makanya ketika Al-Quran dibaca orang diam. Kenapa? Kalam Allah. Kalam Allah. Nabi saya menandingi banyak syair-syair Arab waktu itu buat Al-Quran, tak bisa. Rasulullah ahli Al-Quran. Coba, beliau adalah ahli ibadat, ahli tahajud, ahli doa, ahli Al-Quran. Coba kita mana? Rasulullah bilang sama Aisyah, ya Aisyah, la tanami hatta tahtimil Quran. Aisyah, kau jangan tidur dulu. Sebelum kau tidur, khatam dulu Al-Quran. Baca Al-Quran 30 juz. Rasul tak cemburu, Rasul tak akan memerintahkan kalau beliau tidak melakukan. Karena Rasul semuanya melakukan baru ia suruh. Nah, kita coba. Berapa Al-Quran baru yang kita baca? Sejak Ramadan kemarin berapa juz? Berapa ayat? Berapa surat? Itulah yang kita bawa nanti. Makanya Rasulullah akan nazak sakaratul maut. Apa yang dia bilang? Ummati, 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 umatku, umatku. Dia terbayang oleh beliau dalam akal, karena beliau Rasulullah itu bukan orang sembarangan. Super, super, segalanya super. Super intelektual. Jadi nalarnya waktu itu, oh terbayang pada akhir zaman, umatnya banyak yang lalai. Umatnya banyak yang cerdik-cerdik kayak kancil. Akal-akalannya banyak, alasannya banyak, begini begitu. Maka keluar dari mulut yang mulia, lisan yang fasih. Ummati, ummati. Mengingatkan kepada kita, Pak, jangan kita lalai. Jangan kita terpesona, jangan kita lupa. Jauh hidup lagi yang kita tempuh, Pak. Ini kok diam semua, gimana? Nak bergerak cenderungkan mati aja, Pak. Belum mati lagi, Pak. Baru 3 hidup yang kita tempuh. Alam roh, roh ada, jasad belum ada. Kedua, dalam rahim ibunda yang mulia. Dalam rahim ibunda yang mulia sudah ada ketentuan kontrak kita dengan Allah. Lahir ke dunia, inilah dunia. Tak lama lagi kita pakai, Pak. Tak lama lagi. Saya tengok wajah bapak saya ini, ada yang sudah 50 ke atas. Ada yang hampir 60 mau pensiun. Tak lama oleh Pak selesai, Pak. Ya, saya bisa tes regu A, regu B, regu C, penonton. Bisa saya tes. Tak lama lagi. Ini sebelah kiri juga gitu, ini adanya. Tak lama lagi. Boleh dites, Pak, satu-satu.
Satu orang aja dites boleh, Pak? Okey, ni apa ni saya, walaupun dia tutup mulutnya siapa orang tak tahu kan. Kita intai orang-orang kayak gitu tu. Kita intai siapa dia. Mohon maaf. Bapak saya umurnya ada berapa? 27. Oh, terbalik. 57. Berapa umurnya, Pak? 51. Okey, 49. Okey. Kalau 49 umur beliau, Rasulullah hanya 63 tahun. Kalau sama dengan Rasul tinggal berapa lagi, Pak? Sekarang 49 ya. 49 tinggal 14 tahun. 2 kali periode pemilihan umum. Itu kalau sama. Kalau dulu dalam rahim ibundanya yang mulia, siano rezeki kamu sebanyak itu. Siano jodoh kamu siano. Siano kamu meninggal nanti penyebabnya sentrum listrik hanyut ke sungai, dihimpit kayu, dipatok ular, atau jatuh di kamar mandi, demam panas begini begitu, atau kena COVID-19. Siano kamu esok umur kamu hanya sekian. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setuju? Setuju ya Allah, tekan kontrak. Dan kiranya bapak saya sekarang umurnya 49, janji di hadapan Allah dulu hanya 50 tahun. 49, 50, tinggal berapa lagi? Setahun kau dah lewat. Selesai pemilihan pilkada kau habis itu. Nah, adalah Mas, sebentar lagi. Tapi ini mohon maaf ya Pak, ini contoh. Jangan sampai mula selera tak mau makan nanti. Saya berani saya tunjuk beliau karena beliau abang saya, keluarga saya. Maka berani saya, walaupun dia sudah berusaha tutup mulut jangan tahu gitu kan. Tak bisa kalau saudara setanah air apalagi sekampung tahu. Maaf ibu ya. Iya, tentu minta maaf. Nyo 1 tahun. Kalau Allah yang panggil, tak ada alasan Pak, tak ada alasan Bu. Kita jalan, kita main dipanggil oleh mak, ada alasan. Kita sedang main dipanggil oleh istri kita, mesti ada alasan. Istri main-main atau ada acara dipanggil suami, ada alasan. Ibu di mana? Pulanglah cepatnya. Mohon maaf bang, saya belum bisa. Ni ada majlis taklim kita ngumpul-ngumpul dulu. Baliklah, dek, baliklah bu, baliklah. Mohon maaf. Pak, mana Pak? Yuk kita makan. Ntar nih cerita sama kawan. Masih ada alasan. Tapi kalau Allah yang panggil, tak ada. Siano, pulang. Sedang duduk. Ji'on. Tahu Ji'on? Bahasa kampung saya is dead. Sedang duduk kah, sedang berbaring kah, sedang sujud kah, sedang mabuk kah, sedang apa. Kalau Allah yang panggil pulang, pulang. Persoalannya bukan pulang Pak. Ma qaddamas li ghadin. Mana baru barang yang dibawa untuk pulang itu, coba. Itu mati itu mana? Ma qaddamas li ghadin. Rasul sudah persiapkan, padahal beliau di tangannya anak kunci surga. Ada kunci surga tu buka tutup sama tangan beliau. Maka Rasulullah tu Habibullah, kekasih Allah, takkan kujadikan surga wahai Muhammad kalau aku tidak cinta kepada engkau. Maka dalam salawat sebanyak-banyak diungkapkan. Antara lain ibu-ibunya selalu ada lomba salawat badar. Coba. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin. Habibillah, kekasih Allah. Di tangannya kunci surga. Padahal beliau ada ibadat, ahli puasa, ahli tahajud, ahli duha, ahli zikir, ahli Al-Quran. Padahal dia sudah jamin masuk surga. Awak yang tidak dijamin ni mana yang akan dibawa? Maka orang-orang tua dulu berpesan, Yung banyaklah bertanam. Siapa nak banyak bertanam, banyaklah menuai hasil. Tak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Coba mulai hari ini, Pak Direksi bertanam 1 kabupaten ke kota tiap tahun dibangun sebuah masjid oleh berkah syariah.
Jadi semuanya ini dapat, bukan hanya Pak Direksi, semua karyawan dan karyawati sudah membangun masjid satu sekabupaten. Tahun ini mana? Di sana. Tahun besok di sana. Tahun besok kabupaten mana? Apa lagi? Secara kantor lagi. Tiap kantor, kabupaten, kota wajib direksi mengumrohkan karyawannya satu. Kan enak itu. Setuju, Bu? Kan kalau cerita itu semangat coba. Saya aja Pak menangis batin saya. Kenapa menangis Ustaz? Orang-orang berangkat umroh, orang yang berpunya, orang yang punya harta, punya istita'ah, punya kemampuan. Guru-guru mengaji yang mengajar di surau-surau di kampung-kampung, yang melahirkan para ustaz, yang melahirkan para imam, yang melahirkan para qari dan qari'ah. Mohon maaf, qari nasional dan internasional yang kita sayangi dan kita cintai selama ini. Siapa namanya? Samsul Firdaus. Itu orang miskin, Pak. Malam tadi saya jumpa sama saudaranya, sama kawannya di Pekanbaru ini. Ikut dulu ngaji di Sulawesi itu. Siapa emaknya? Ya, emak dan ayahnya kerja di ladang orang, Pak. Buruh tani bahasa kitanya. Tapi karena anaknya rajin, coba Allah angkat derajat emak ayahnya dengan Al-Quran. Nangis saya. Kapan lah guru-guru mengaji ini dapat umroh? Kapan? Akhirnya saya buatlah musabaqah tilawatil Quran tingkat guru-guru mengajar ngaji se-Provinsi Riau. Yang sudah ikut musabaqah dapat juara tak dibenarkan lagi. Saya buat. Yang buat hadiahnya umroh. Juara 2 emas, juara 3 emas. Itu saya masak berkat syariah yang banyak itu kelebihan-kelebihan apanya. Cobalah bangun masjid umroh kan karyawan. Kapan lu buat musabaqah, jangan dipanggil orang lain. Yang musabaqah itu cukup karyawan dan karyawati. Hadiahnya macam-macam. Oh, kalau yang umur 20 ke bawah hadiahnya sepeda. Yang umur 40 ke bawah hadiahnya Honda. Yang 40 sampai 60 hadiahnya umroh. Kan luar biasa itu. Saya yakin semua karyawan ikut itu. Kata MC, hadirin berbahagia, jangan lupa besok malam musabaqah tingkat dewasa yang hadiahnya umroh. Mari kita saksikan. Semuanya daftar. Pasti saya ikut juga, kakak saya ikut juga banyak. Mulai MC malam besok. Hadirin berbahagia, mari kita dengarkan peserta berikutnya dengan undian 19 dipersilakan. Naik kakak tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kawan mati seketawa di bawah. Nyo yakin aja. Pede aja dia. Apapun terjadi tidak duli, pokoknya pede aja. Kenapa ia pede? Dalam ingatannya umroh. Gitu. Oh, kami yang pensiun ini gimana Ustaz? Umur 60 sampai ke atas yang sudah pensiun, undang ikut juga musabaqah. Hadiahnya apa Ustaz? Kain kapan? Mati bungkus. Kan bangga kita tuh yang membungkus tuh kain kapan kita adalah hasil musabaqah. Itu malaikat apa? Malaikat maut enggak sanggup nanya itu. Takut ya. Jangan nanti bapak yang dapat juara 1 nih, tahu enggak? Nih hasil musabaqah nih. Saya suruh kamu ngaji nanti mati kau nih. Gitu. Jadi ada yang kita bawa Bapak dan Ibu. Ada yang kita bawa. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, begitu Rasulullah mengingatkan kita bahwa hidup dunia ini adalah metafurgana, adalah sandiwara saja, membuat kita lupa terspona. Duduk kita main HP 2 jam 3 jam, tidak tahu dengan waktu. Kenapa kita berzikir 1 jam tidak sanggup? Kenapa baca Al-Quran tidak sanggup satu halaman, apalagi 1 juz? Coba. Saya kemarin itu diundang ke masjid, ke pesantren kita. Ada hamba Allah datang. Saya Ustaz berwakaf Al-Quran 300 buah. Saya hitung semuanya 315 sumbang Al-Quran. Coba Al-Quran yang dibacakan anak siang dan malam, orang berwakaf mengalir pahalanya. Itu sedekah jariyah. Mengalir. Hidup beliau, meninggalkan beliau, mengalir pahala. Al-Quran dibacakan anak siang malam. Anak-anak jumlahnya 315. Siang malam baca Al-Quran, pagi baca Al-Quran, siang baca Al-Quran, malam baca Al-Quran, subuh baca Al-Quran. Mengalir pahalanya kepada orang yang berinfak dan sedekah.
Ustaz kan ngomong aja, cuman Ustaz, maaf ayah, maaf bapak ibu, maaf kawan-kawan. Saya buat pesantren sejak dulu tuh. Sampai hari ini enggak bayar, Pak. Enggak bayar, Pak. Uang sekolah enggak bayar, perai. Perai gratis. Tinggal sekolah aja, makan cuma yang dibayar oleh maknya. Bayar makan ayahnya, karena makan tanggung jawab orang tuanya. Nah, kalau anak tuh bagus baca Al-Quran, saya kasih beasiswa, Pak. Dites oleh panitia, saya anaknya, anggaplah bapak saya ini panitia, disuruh baca baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada tanda-tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Coba baca. Bagus. Coba baca ini. Bagus. Lulus. Uang sekolah perai, uang makan perai. Tinggal sekolah saja. Anak yatim kita bantu juga. Kena uang makannya 700.000, kita bantu 300 satu orang, tinggal lagi 400. Kalau 300 satu orang dikali dengan sekian orang, berapa juta tiap bulan yang saya sehari untuk anak yatim. Tapi ada aja rezekinya. Cuman kadang-kadang inilah bapak ibu, emaknya yang bayar 400, padahal bisa 100 seminggu, 100 seminggu, 100 seminggu diulang, dia ansur 100 seminggu, bisa saja. Tapi ada juga emaknya yang datang. Nah, inilah jadi masalah, Pak. San, ada apa, Bu? Ada mau saya bilang, ada apa? Malu rasanya Ustaznya. Karena kalau ibu-ibu tuh Pak, ada melengok-lenggoknya tuh nyapu awak, atau ada maunya tuh Pak. Coba nanti Kerawati ini datang, Pak, kalau melenggok itu ada intainya tuh. Ada apa Kak? Ini Pak Ustaz. Malu. Nggak apa-apa, cerita aja. Ini anak udah 3 bulan nggak bayar makan. Kenapa nggak bayar makan? Itulah saja ayahnya nggak ada. Ini udah sulit Ustaz. Abangnya sekolah juga, kakaknya sekolah juga, ayahnya sekolah juga. Lailang akal saya cari uang Ustaz. Susah kali Ustaz. Nggak boleh susah-susah Kak. Banyak jalannya. Banyak caranya. Gratis tak bayar bisa. Gimana tuh Ustaz? Ya banyak cara asal kakak mau. Benar lah Ustaz? Iya. Gimana cara Ustaz? Nggak susah, asal mau aja kakak ganti ayahnya ini. Bu. Jadi buat direksi dan bapak pimpinan, kalau ada nih ibu-ibu kita ini mati pajak, uruslah pajaknya. Bu, sesuai Bu? Banyak yang mati pajak. Hidupkan SNK-nya, Pak. Kasihan kita. Itulah udah dibantu, mau perai lagi. Jadi Bapak dan Ibu, itulah yang saya lakukan sampai hari ini. Guru kita 52 orang, 2 orang pegawai negeri, 50 karyawan yang harus saya gaji. Dari mana? Saya tidak ada buat proposal. Dulu ni Dang Merdu namanya, zaman gubernur mulai Pak Saleh sama Pak Rusli Zainal, saya di tiap wirid sini tidak pernah saya minta sama beliau buat proposal, tidak ada, dikasih alhamdulillah, tidak kasih tidak apa-apa. Sampai Pak Samsuar kemarin tidak juga saya minta. Wan Abu Bakar dulu ada perpindahan sebentar, sama saya berpolitik sama beliau, sama kelompok, sama tidur, tidak juga. Anggota dewan segala macam, tidak juga. Ya dikasih alhamdulillah, tidak dikasih tidak apa-apa. Kadang-kadang mereka tuh janji aja datang mau kampanye kayak ini, datang ke pesantren, tolong ya Bu ya, tolong ya Ustaz doakan kami ya kampanye begini begitu ya. Lah jadi tidak sapoa deh. Ada kemarin jumpa sama mereka itu, jumpa sama si Anu, tolong ya Ustaz, tolong ya Ustaz. Ya kan saya tolong dulu kan belum jadi, kan udah jadi juga. Ini kan periode kedua saya tolong juga. Tapi Ibu kenapa, Bapak kenapa tidak tolong saya? Dia bilang. Nah, tolong bohong Jadi Bapak Ibu, artinya Rasulullah sangat mencintai kita sampai dari mulutnya yang mulia, ummati. Mengingatkan awak jangan lupa persiapan untuk yang akan datang. Siapa banyak bertanam, banyak menuai hasil. Tak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, karena hari sudah jam 6 kurang 1 jam setengah, seperempatnya. 1 jam kurang seperempat. Demikianlah Bapak Ibu. Semoga bermakna panjang lagi ya. Kalau sejarah dan makna hikmah banyak lagi. Biarlah buya-buya dan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang lain nanti mengajarkan kita lebih baik. Apa yang saya sampaikan benar adanya, mari kita amalkan. Bila salah, jangan dipersoalkan, tapi diperbaiki. Bapak Ibu.